Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Pangestu dengan NIM 4152011101003 dari mata kuliah Sistem Administrasi Jaringan Kedua. Di sini saya akan melanjutkan terkait guide exercise pada chapter ke-9 dengan tema Controlling System Service. Jadi nanti pada control system ini dalam latihan ini kita akan menggunakan sistem CTL untuk menghentikan, memulai, kemudian memulai ulang, memuat ulang, kemudian mengaktifkan, dan menonaktifkan layanan yang dikelola oleh sistem managed service-nya. Oke, di sini pertama-tama kita cek dulu. Oke, di sini ada eh, Red Hat Workstation-nya. Kita masuk dulu ke bagian terminalnya. Jadi pada bagian pertama di sini kita perlu memasukkan sebuah komen, yaitu lab service strip control start-nya. Control kemudian start. Oke, lanjut. Di sini ada poin pertama. Hmm, seperti biasa, pada poin pertama di sini kita diminta untuk menggunakan perintah SSH untuk masuk ke server A sebagai pengguna student. Sistem telah dikonfigurasi untuk menggunakan kunci SSH atau SSH key untuk autentikasi sehingga kata sandi atau password tidak diperlukan. Oke, di sini kita bisa masukkan SSH, kemudian usernya, add server A. Oke, oke, di sini kita telah masuk ke serverannya. Lanjut kita ke poin kedua di sini. Pada poin kedua ini kita diminta untuk menjalankan perintah sistem CTL restart dan sistem CTL reload pada layanan SSHD-nya. Jadi di sini kita diminta untuk mengamati perbedaan hasil dari menjalankan perintah-perintah tersebutnya. Oke, di sini kita masuk ke poin 2.1 di mana poin 2.1 ini kita diminta untuk menampilkan status layanan SSHD. Kemudian kita diminta untuk mencatat sebuah proses ID-nya atau ID-nya di sini dari sebuah daemon SSID, daemon SSID-nya ya. Oke, kita masukkan beritanya adalah sistem CTL, kemudian status SSHD. Oke, wait, ada yang salah ini sistem CTL, status SSHD. Oke, ini merupakan hasil dari sistem SSHD-nya. Jadi di sini kita bisa mengamati main PID-nya atau ID SSHD-nya, yaitu adalah 894. Jadi kita bisa menggunakan perintah atau keyword Q untuk keluar dari komen ini. Oke, selanjutnya pada poin 2.2 ini kita diminta untuk merestart layanan SSHD dan lihat statusnya. ID proses dari daemon harus berubah. Oke, di sini kita amati bahwa ID-nya adalah 894. Oke, kita mulai untuk merestartnya. Di sini kita bisa gunakan perintah sudo system sistem CTL kemudian restart SSHD. Di sini kita diminta untuk masukkan passwordnya. Untuk passwordnya di sini adalah student. Eh, Setelah kita merestart SSHD-nya, kita bisa menggunakan perintah sebelumnya yaitu sistem CTL status SSHD-nya untuk melihat apakah main PID-nya telah berubah atau tidak. Sebelumnya kita bisa lihat pada bagian atas di sini. Pada pertama kita melakukan sistem CTL status SSHD-nya itu PID-nya adalah 894. Setelah kita merestartnya, sekarang PID-nya adalah 1286. Jadi pada output sebelumnya, perhatikan bahwa ID proses berubah. Jadi tadi sebenarnya sudah kita cek, dimulai dari 896 menjadi 1286. Jadi di sistem kita angka tersebut kemungkinan akan berbeda. Oke. Jadi kita press Q untuk keluar dari komen tersebut. Lanjut kita masuk ke dalam poin 2.3 di sini.
Pada poin 2.3 ini kita diminta untuk memuat ulang layanan SSID dan lihat statusnya. Kemudian ID proses dari demo tidak boleh berubah dan koneksi tidak tergantung. Kayak di sini kita cek perintahnya sudo systemctl reload kemudian sshd. Kita gunakan lagi perintah systemctl kemudian status systemctl status sshd. Oke, perhatikan. Di sini PID-nya tidak berubah dari sebelum dan sekarang, yaitu 1286. Yang artinya di sini kalau kita menggunakan perintah sistem atau sudo systemctl restart SSID, itu dia akan mengubah PID sebelumnya menjadi PID yang baru. Sedangkan ketika kita menggunakan perintah sudo systemctl reload, SSID dia tidak akan merubah PID-nya atau ID-nya. Kita lanjut di sini pada poin ketiga, di mana kita diminta untuk memverifikasi bahwa layanan cron YD-nya sedang berjalan atau sedang uh, aktif atau enable dengan menggunakan perintah sistem ctl status cron id. Di sini bisa kita lihat pada bagian aktif dia running atau berjalan. Artinya di sini kita telah memverifikasi bahwa si cron YD-nya ini memiliki service sedang running atau sedang aktif. Kita lanjut pada poin keempat di sini. Jadi pada poin keempat ini kita diminta untuk menghentikan atau men-stop layanan cron YD-nya dan lihat statusnya. Menggunakan perintah sudo systemctl stop cron YD-nya. Wait, ada systemctl stop. Oke. Kita telah menghentikan sebuah service dari cron YD. Kemudian kita verifikasi menggunakan perintah systemctl status cron YD-nya. Oke, perhatikan sekarang service dari cron YD-nya telah diinaktifkan. Terlihat daripada outputnya di sini aktif sama dengan atau titik dua inaktif. Kurung buka, dead, kurung tutup. Yang artinya di sini service dari cron YD-nya sudah di stop atau sudah dihentikan. Kita lanjut di sini pada poin kelima. Pada poin kelima ini kita diminta untuk menentukan apakah layanan cron YD ini diaktifkan untuk mulai saat sistem di boot. Oke, jadi di sini kita akan melihat nih atau mereview apakah si Cronedy ini atau service Cronedy ini akan berstatus apa ketika kita mereboot sistem CTL-nya. Kita bisa menggunakan perintah sudo sistem CTL kemudian is strip enable cronyd. Oke, sekarang ini adalah perintah untuk mengaktifkan atau menyalakan atau enable si service cronyd-nya yaitu sistem CTL is strip enable cronyd. Selanjutnya kita diminta untuk mereboot servera. Jadi untuk mengetahui nih apakah si service dari cronyd ini itu berstatus apa ketika kita mereboot sistem CTL-nya. Tentunya sudo system ctl reboot. Oke, kita telah mereboot si serveranya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam servernya menggunakan user student server. Oke, kita telah masuk ke dalam servernya, kemudian kita cek kembali untuk status dari si cron ID-nya di sini. Oke, bisa dilihat di sini uh, service dari cron ID-nya telah aktif ketika kita melakukan reboot server. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke poin ketujuh.
Pada poin ketujuh ini kita diminta untuk menonaktifkan atau mendisable service cron id agar tidak dimulai saat sistem reboot. Kemudian lihat status layanan tersebut. Jadi kita cek sudo systemctl disable cron id. Jadi perintah untuk menonaktifkan si atau mendisable si cron id-nya ini. Oke, di sini cron id sudah di disable. Kemudian kita cek sistem CTL, kemudian status cron id. Status masih aktif atau running. Eh, Artinya di sini kita perlu menggunakan perintah berikutnya, yaitu pada poin ke-8 untuk mereboot si sistem CTL-nya ini. Sudo system CTL dan reboot. Oke, kita telah mereboot si sistem CTL-nya. Selanjutnya di sini kita diminta untuk login kembali menggunakan user student di server dan lihat status Chrome di service-nya. Oke, SSH kemudian student at server. Oke, kemudian di sini diminta untuk masuk ke sistem CTL status Chrome. Oh, ada typo di sini. Oke, perhatikan di sini si sistem dari atau service dari cron id-nya itu inaktif. Ketika kita menggunakan command sudo system, sorry, ketika kita menggunakan command sudo system disable cron id, yang artinya tergantung dari service dari si cron id-nya ini, apakah dia aktif atau tidak aktif. Kemudian ketika kita reboot, dia akan menentukan uh, modenya dia ini. Terakhir di sini ada exit. Kita keluar dari server dan finish untuk lab kali ini yaitu menggunakan perintah lab service control finish. Oke, di sini kita telah selesai dalam guide exercise dengan tema controlling system service. Yang kita amati tadi adalah penggunaan reload dan reset untuk sistem CTL. Kemudian kita membuktikan mode apa yang digunakan si uh, nya ketika dia di reload. Kemudian kita ketika ubah modenya uh, aktif atau inaktifnya. Kita dia untuk kali ini sistem guide exercise controlling system service telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.